Korsel kebingungan tuduh insinyur Indonesia curi data KF21 Boramae tapi tak tahu data apa yang dicuri. Belakangan ini sebuah kasus pencurian data hebohkan Korea Selatan. Pencurian data tersebut juga melibatkan Indonesia yang dituding melakukan transfer data dari KF21 Boramae. Untuk diketahui menurut Hankuk Ilbo, Indonesia dan Korea Selatan sebelumnya bekerja sama dalam pengembangan bersama jet tempur KF21 Boramae. Namun, kemudian Indonesia menunggak iuran yang seharusnya dibayarkan Indonesia sebesar 20% dari kesepakatan proyek tersebut. Hal itu menyebabkan keterlibatan Indonesia dengan Korsel kini terganggu, di mana Indonesia diragukan komitmennya dalam proyek tersebut. Belum selesai masalah iuran KF21 Boramae Indonesia, belakangan sebuah kasus pencurian data hebohkan Korea Selatan. Dikutip dari ina.co.kr, pada tanggal 2 Februari tahun 2024, dilaporkan bahwa insinyur Indonesia yang bekerja di Korea Aerospace Industries (KAI) untuk pengembangan bersama jet tempur supersonik KF21. Kepergok menyimpan data terkait pada perangkat penyimpanan USB dan penyelidikan sedang dilakukan. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, Komando Kontra Intelijen TNI, dan KAI para insinyur yang diberangkatkan oleh Indonesia pada pertengahan Januari. Mereka tertangkap di pos pemeriksaan keamanan memegang USB berisi proses pengembangan (DEL) dalam perjalanan pulang dari bekerja. Kemudian, tim investigasi yang terdiri dari Badan Intelijen Nasional, Badan Kontra Intelijen, dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan sedang menyelidiki informasi apa yang mereka coba bocorkan dan bagaimana caranya. Namun dari pemeriksaan USB yang mereka miliki, dilaporkan tidak ada data yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Rahasia Militer dan Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri Pertahanan saat ini. Sebuah sumber mengatakan, pengembang datang dan menerima pelatihan untuk mentransfer teknologi secara langsung, dan mereka mengaturnya sendiri di penginapan mereka. KAI memiliki sistem keamanan yang terpasang di dalam perusahaan. Jadi saat USB yang tidak sah dicolokkan masuk, langsung terdeteksi, katanya. Sepertinya tidak bocor, sambungnya. Tampaknya tidak ada teknologi strategis di antara data yang coba dibocorkan oleh para insinyur Indonesia, ujar sumber pemerintah Korsel. Mengorganisasikan sendiri materi yang diajarkan merupakan hal yang lumrah ketika menerima teknologi dari luar negeri, termasuk negara kita. Namun, situs nokatnews.co.kr menyinggung Indonesia alih-alih membayar 20% biaya pengembangan KF21 hingga Juni tahun 2026. Indonesia memutuskan untuk mentransfer satu prototipe dan berbagai data teknis serta memproduksi 48 pesawat tempur secara lokal di Indonesia. Namun karena kurangnya anggaran, kontribusi proyek belum dibayarkan dengan benar, sehingga mengakibatkan tunggakan sekitar 1 triliun won. Belakangan ini sebuah kasus pencurian data hebohkan Korea Selatan. Pencurian data tersebut juga melibatkan Indonesia yang dituding melakukan transfer data dari KF21 Boramae. Untuk diketahui menurut Hankuk Ilbo, Indonesia dan Korea Selatan sebelumnya bekerja sama dalam pengembangan bersama jet tempur KF21 Boramae. Namun, kemudian Indonesia menunggak iuran yang seharusnya dibayarkan Indonesia sebesar 20% dari kesepakatan proyek tersebut. Hal itu menyebabkan keterlibatan Indonesia dengan Korsel kini terganggu, di mana Indonesia diragukan komitmennya dalam proyek tersebut. Belum selesai masalah iuran KF21 Boramae Indonesia, belakangan sebuah kasus pencurian data hebohkan Korea Selatan. Dikutip dari ina.co.kr, pada tanggal 2 Februari tahun 2024, dilaporkan bahwa insinyur Indonesia yang bekerja di Korea Aerospace Industries (KAI) untuk pengembangan bersama jet tempur supersonik KF21. Kepergok menyimpan data terkait pada perangkat penyimpanan USB dan penyelidikan sedang dilakukan. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, Komando Kontra Intelijen TNI, dan KAI para insinyur yang diberangkatkan oleh Indonesia pada pertengahan Januari. Mereka tertangkap di pos pemeriksaan keamanan memegang USB berisi proses pengembangan (DEL) dalam perjalanan pulang dari bekerja. Kemudian, tim investigasi yang terdiri dari Badan Intelijen Nasional, Badan Kontra Intelijen,
dan administrasi program akuisisi pertahanan sedang menyelidiki informasi apa yang mereka coba bocorkan dan bagaimana caranya. Namun dari pemeriksaan USB yang mereka miliki, dilaporkan tidak ada data yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Rahasia Militer dan Undang-Undang Perlindungan Teknologi Industri Pertahanan saat ini. Sebuah sumber mengatakan, pengembang datang dan menerima pelatihan untuk mentransfer teknologi secara langsung, dan mereka mengaturnya sendiri di penginapan mereka. The Kai memiliki sistem keamanan yang terpasang di dalam perusahaan. Jadi saat USB yang tidak sah dicolokkan masuk, langsung terdeteksi, katanya. Sepertinya tidak bocor, sambungnya. Tampaknya tidak ada teknologi strategis di antara data yang coba dibocorkan oleh para insinyur Indonesia, ujar sumber pemerintah Korsel. Mengorganisasikan sendiri materi yang diajarkan merupakan hal yang lumrah ketika menerima teknologi dari luar negeri, termasuk negara kita. Namun, situs nokatnews.co.kr menyinggung Indonesia alih-alih membayar 20% biaya pengembangan KF-21 hingga Juni tahun 2026. Indonesia memutuskan untuk mentransfer satu prototipe dan berbagai data teknis serta memproduksi 48 pesawat tempur secara lokal di Indonesia. Namun karena kurangnya anggaran, kontribusi proyek belum dibayarkan dengan benar, sehingga mengakibatkan tunggakan sekitar 1 triliun won.